Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kesempatan ini masih dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada kita untuk ilmu kita, berkah umur kita, berkah rezeki kita, setiap bersama kesulitan dua angkat, setiap bersama kesulitan sakit kita selalu diangkat. Kalau Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Kesempatan ini masih melanjutkan terkait dengan pembahasan ilmu musawarah. Ilmu musawarah ini ilmu yang wajib dipelajari di pesantren. Walaupun tentu banyak orang yang mengkabir dari ilmu musawarah, mundur teratur berarti. Jadi ketika belajar dengan musawarah itu terkadang menjadi hal yang menakutkan, menjadi hal yang sangat menakutkan. Padahal kita anzalna Quran Arabiyyan ma'al-Qur'an. Padahal sesungguhnya kata Allah, kami menurunkan Al-Quran ini dengan berbahasa Arab agar kita bisa paham. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ta'allama al-Arabiyyah fa innaha min kulli dinikum. Kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pelajarilah bahasa Arab karena bahasa Arab adalah bahasa bagian dari agama. Kata Sayyidina Umar, belajar bahasa Arab itu bahasa dari agama. Bagaimana kita bisa membaca, memahami kitab-kitab dari para ulama, sementara kita tidak bisa atau tidak belajar dengan musawarah. Yang belajar saja belum tentu bisa, apalagi yang tidak belajar. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang meninggal pada 104 Hijriah menyampaikan ma'aratu biha yakni al-Arabiyyah wal akhiyah wal akhbar illa isti'anati ala fikri. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, aku tidak menghendaki dari bahasa Arab dan hadis lainnya supaya membantuku dalam memahami fikih. Jadi bahasa Arab ini untuk memahami hadis, untuk memahami fikih. Imam Abu Bakar Al-Baihaqi yang wafat 458 Hijriah berkata, atau bagi seorang yang ingin menuntut ilmu, sementara jika dia bukan ahli bahasa Arab, untuk pertama kalinya ingin mempelajari bahasa Arab dan mempraktikkannya. Jadi wajib bagi penuntut ilmu itu ilmu yang dikejar adalah ilmu bahasa Arab. Memang kesempatan ini belajar musawarah entah sampai kapan kita mengertinya, entah sampai kapan kita pahamnya, tapi yang paling kita niatkan adalah belajarnya supaya kita lambat laun Allah memberikan kepahaman. Amin Allah ya Rabbal alamin. Kemarin sudah kita bahas balikan kita berlari mudah dimudahi. Dan balikan kita berlari mudah dimudahi. Sebelumnya Bapak ingin menjelaskan, silakan dihafalkan ataupun dicamkan di dalam hati masing-masing. Bapak selalu menjelaskan semua ini ada analisa, ada riset, ada penelitian. Belajar yang paling tingkatan yang mudah itu menghafal. Apa tadi? Apa? Belajar tingkat bawah, tingkat awal itu menghafal. Di pendidikan awal pertama yang mudah itu adalah tingkat awal dan menghafal. Walaupun sekarang menghafalnya sambil makan,
dan itu menghafal. Dan setelah menghafal baru menganalisa. Setelah belajar menghafal dan menganalisa, apa yang dianalisanya? Ya belajar dipraktekkan, belajar disusun, bukan hanya menghafal. Di pesantren itu hampir setengah wajib hafal ilmiah. Hampir setengah wajib, dalam artian setengah wajib itu santrinya suruh menghafal ilmiah, inti, kemudian amsilah tasrifiyah. Jadi rasa-rasanya kalau santri tidak ada amalan, tidak ada syikiran, nagoman, rasanya seperti santri kehilangan apa? Kehilangan ciri khasnya. Ciri khasnya santri adalah nagoman. Ciri khasnya santri adalah syikiran. Maka menghafal bahasa Arab Musawwir dengan syikiran. Yuk sama-sama kita hafalin ciri sim 1, 2, 3. Ciri sim Alhamdulillah itu ciri isim yang kita sedang sama-sama pelajari. Berdasarkan riset yang Bapak pahami dari guru-guru Bapak ketika belajar sekolah membaca kitab, kita ingin belajar baca kitab itu sekolah dulu. Kalau belum belajar kitab sekolah baca kitab. Maka ketika belajar baca kitab ada risetnya. Berapa persen kalimat isim, berapa persen? 60 sampai 70%. Sisanya fikih, sisanya huruf. Nah, praktiknya gimana? Ya isim yang banyak kita temukan di lapangan. Isim yang banyak kita temukan di lapangan. Dan coba Bapak ingin kreasi dari kalian. Kira-kira kita ngapalin jenis-jenis isim. Lupa ngambil lagi ya. Dari buku ini pondok di kantor. Kita akan pelajari jenis-jenis isim. Istilah jenis-jenis isim. Tadi ciri isim. Alif Lam Mim Zalikal Kitab La Raiba Fihi Hudan lil Muttaqin. Alif Lam Mim Wallahu a'lam bimurad. Hanya Allah yang tahu arti dan maknanya. Alif Lam Mim itu huruf muqatta'ah, ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat mutasyabihat. Alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri. Siapa yang bilang alif lam mim itu satu huruf? Alif lam mim itu bukan satu huruf. Alif lam mim itu sudah banyak hurufnya. Setiap huruf yang Allah berikan pahala setiap kali yang kita baca. Dalika itu isim dengan isyarah ada berapa? Isyarah ada berapa? Mas 7, Mas 8, Mas 9. Isyarah ada berapa?
berarti menunjukkan itu hadhihi kadalika tilka ulaika, berarti tingkatnya tingkat wasit pertama. Coba mau sama lainnya memperhatikan dia yang sulit dan ada demikian. Jadi Bapak belajar itu tidak lama, 1 jam kali. Tapi sulit fokusnya daripada ngajinya. Tungguin aja tulisin buku prestasinya, mana langsung. Ya bagi 2 orang atau 3 orang satu. Bapak, makasih Pak, ngambil barang cewek. Pak. Sini. Mas sini. Mas sini. Bueno, so, tulis buku prestasinya na usara. Oke. Prestasi ditulis. Prestasi. Kalau yang lain semua ada yang prestasi dan beda kalau belum ada nanti. Udah, ada belum? Kita lanjut. Silakan simak. Kita buka halaman 15. Jadi sebab kita bisa paham bahasa al-awsaf itu setelah berdoa, setelah menggunakan cara itu yang ketiga itu yang tidak kalah penting adalah fokus. Karena fokus ini bukan milik orang lain, milik kita sendiri masing-masing.
Kalau belajar lain mungkin saya masih bisa, tapi rasanya kalau belajar bahasa Arab sulit bisa kalau tidak fokus. Hilang saja materi satu, hilang kayak nyambung, sulit itu ya, makanya fokus saja. Nanti setelah ngaji baru ada yang usah tetap tangan. Jadi kata guru bapak itu metode tidak boleh dilakukan. Silakan disimak itu halaman 15, ada isim terus ada fiil yang kita dalika itu masuk kepada isyarat ya, masuk kepada isyarat. Nah, ini berada sama contoh-contohnya. Ini kira-kira ngapalinnya gimana nih? Isim itu mubtada, fa'il, fa'il, isim, ina, isim, kana, isim, khobar, khobarina, 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 maf'ulih, maf'ul fi zaman, zaman makan, zaman zaman, maf'ul ajin, maf'ul ma'am, maf'ul buka, katamin, mustasna, majrur, atau kita maf'ul mubtada, maf'ul ilaih. Kira-kira ngapalinnya gimana? Pakai nanti coba cari bapak nadanya. Nanti coba carikan nadanya, huruf disusun. Dan coba simak ke sini dulu, kita usah lihat ini. Jadi isim itu persentasinya adalah 60-70%. Dalika itu isim isyarat. Al-kitab isim dengan al-kalam al-ma'rifah. Dalika kitab al-kalam al-ma'rifah. Al-ma'rifah itu terus al-ma'rifah itu khusus. Dan al-kitab dengan al-ma'rifah. La tidak riba keraguan fihi di dalamnya. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Jadi isim ada 9, zalika itu masuk kepada isyarat. Jadi kita coba belajar takrif definisinya dulu. Zalika itu al-kitab. Coba kemarin itu dikasih, coba kalian terjemahin tanpa ada ininya dulu, tanpa ada i'rabnya dulu. Zalika itu al-kitab wa kitab al-Qur'an la ilaha illallah fihi hidayah lil hudan sebagai petunjuk lil muttaqin bagi orang yang bertakwa. Coba sama-sama dulu. Dua tiga baca. Nah, itu sudah bisa. Bagus.
Kemudian dari isim isyarah al-kitabu kitab dengan isim alif lam al-mahrifah la tidak riba keraguan fihi di dalamnya fihi dhamir bukan sebagai petunjuk ilmu mukakin bagi orang yang bertakwa li bagi mukakin orang takwa. Kita cek dulu. Bapak ingin ngasih kode. Kalau kalian nulis hijau berarti fi'il madi. Kalau Bapak nulis kasih hijau maka fi'il madi. Kalau nulis merah fi'il mudhari. Kalau biru isim fa'il. Kalau hitam fi'il amal. Amal. Coba kalian tulis itu selanjutnya. Kelewat nih azam kelewat kalau nggak nulis nggak paham, nggak usah belajar. Nggak usah belajar, nggak akan ngerti. Kalau nggak ikutin metode. Ada orang pegang buku ini. Bukan buku 6 jam. Setahun dia nggak bisa, cuma pegang bukunya doang. Setahun tuh pas ketemu dia baru ikut pelatihan, baru gitu. Karena ada gurunya. Setahun dia tidak punya beli bukunya tuh karena ada dijual online. Ya coba tadi hijau apa tadi? Bapak ngasih kodenya? Hijau fi'il madi. Lengkapnya tulisan namanya pola garis pola garis mushaf sekedar menggunakan garis berwarna. Mushaf sekedar menggunakan garis warna.